Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Asman Ramadan, selaku mahasiswa program studi Teknik Elektro di Universitas Valetehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang soal atau kisi-kisi untuk perlombaan Electrical Skill Competition yang akan diadakan di Universitas Valetehan pada tanggal 26 April tahun 2025. Akan ada dua babak yang akan dilombakan pada perlombaan ini. Nah, pada babak yang pertama, di sini disediakan desain yang sudah tersedia oleh panitia, yaitu control motor with variable speed drive. Nah, tetapi ini perlombaan bersifat simulasi, jadi tidak menggunakan motor secara langsung maupun variable speed drive-nya, hanya melakukan pembuatan pemrograman ladder diagram. Di sini menggunakan Check Designer versi 3.7, kemudian kemudian HMI-nya NS15 dan sistem versinya 8.1. Untuk desain sendiri itu sudah disediakan oleh panitia. Kemudian softwarenya menggunakan versi 9.75 dan tipe PLC-nya yaitu CP2E strip N. Kemudian bilangan yang dipakai adalah bilangan desimal. Pada soal ini sudah disediakan poin-poin apa saja yang harus dicapai. Jadi tidak perlu membuat desain tambahan karena itu tidak akan mempengaruhi pada poin penilaian. Untuk waktu pengerjaan pada babak 1 sendiri adalah 75 menit. Nah, ini merupakan deskripsi soalnya. Nanti bisa diakses melalui link Google Drive. Jadi sudah ada poin-poinnya di sini. Dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ada additional point, yaitu waktu pengumpulan. Menggunakan function block ladder diagram, minimal 3 instruksi yang berbeda. Atau menggunakan function block starter tag. Dan menyediakan I/O watch table. Untuk I/O address memorinya sendiri, itu sudah kami sediakan. Mulai dari input, output, dan memori. Apabila tidak sama dengan yang sudah disediakan, maka akan kena penalty point sesuai dengan kesalahannya, yaitu -5 per address. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Pada tampilan awal ketika simulasi, di sini terdapat operation panel, terdapat 6 push button untuk forward, motor putar kanan, reverse, putar kiri, dan tombol stop. Kemudian ada tombol untuk mengatur speed motor itu sendiri. Ada 3 level, ada slow, normal, and fast. Kemudian ada tombol emergency dan overload. Untuk indikator lampunya sendiri itu ada 4, yaitu indikator slow, normal, fast, and running. Nah, di sini ada tipe data. Di sini menggunakan tipe data integer untuk memonitoring frekuensi motor itu sendiri, kemudian voltasenya, ampere, speed, dan rotasi. Rotasi itu putar kanan atau putar kiri, seperti itu. Kemudian di sini ada indikator tanda panah, yang ke kanan menandakan forward, dan yang sebelah kiri menandakan reverse. Pada kondisi awal,
Di sini voltage langsung memunculkan nilai 380 volt ketika pertama kali simulasi. Nah, kemudian frekuensi, current, speed, dan rotasi itu masih nol. Apabila ditekan forward, tombol forward, selama 3 detik, maka motor forward akan on. Indikatornya menyala hijau, kemudian indikator running juga menyala. Dan di sini frekuensi awal dan ampere, speed, rotasi itu 10 Hz untuk frekuensinya. Current-nya 3 ampere, speed-nya 600 rpm, dan rotasinya 999. Apabila pada saat forward, ditekan tombol reverse, maka tidak terjadi apa-apa. Motor akan tetap berputar forward. Untuk mengatur speed, ini bisa kita tekan secara acak. Contoh, saya ingin menggunakan speed normal. Apabila ditekan tombol normal di sini, setelah 2 detik, frekuensinya akan bertambah menjadi 40 Hz, ampernya menjadi 12, speednya 2400, dan indikator lampu di sini menyala normal. Apabila ditekan tombol fast, maka indikator normal di sini akan off. Setelah 2 detik, maka akan berputar sesuai dengan speed yang fast. Frekuensinya bertambah 60 Hz, ampernya menjadi 18 ampere, kemudian speednya 3600 rpm, dan di sini indikatornya berubah fast. Apabila ditekan slow, indikator fast mati. Setelah 2 detik akan menuju frekuensi 20, yaitu frekuensi yang slow. Current-nya 6 ampere, speed-nya 1200 rpm. Apabila ditekan stop pada saat kondisi forward, maka indikator motor off. Semua monitoring frekuensi, current, speed, dan rotasi akan kembali nol, kecuali voltase, tetap di 380 volt. Untuk menjalankan motor reverse, itu dengan cara menekan 2 kali tombol reverse secara cepat. 1, 2. Maka akan motor berputar reverse atau berputar ke kiri. Sama seperti yang forward, kondisi awal itu 10 Hz, 3 dan 600 speednya. Tetapi rotasinya di sini berbeda, yaitu 666 untuk reverse. Apabila ditekan normal atau slow, frekuensinya naik menjadi 20 setelah 2 detik, ampernya menjadi 6, speednya 1200, dan indikatornya menjadi slow. Apabila ditekan forward selama 3 detik, maka tidak akan terjadi apa-apa. Motor akan tetap berputar reverse. Dan apabila ada keadaan darurat, ditekan emergency, maka semua frekuensi, voltase, ampere, speed, dan rotasi akan mereset menjadi nol. Indikator forward maupun reverse off. Dan indikator running, blinking, jeda 2 detik. 2 detik nyala, 2 detik mati. Semua tombol disable, tidak bisa bekerja. Untuk memulai sistem kembali, emergency harus kita lepas atau rilis terlebih dahulu. Maka voltase akan kembali 380 volt. Kemudian kita akan menjalankan forward. Jadi untuk menjalankan forward itu harus ditahan selama 3 detik. Nah, pada saat forward
ada kondisi di mana motornya panas atau overload, kita menggunakan simulasi tombol di sini atau saklar. Ketika kondisi overload, maka frekuensi, current, speed, dan rotasi akan reset menjadi nol kecuali voltase. Dan lampu running di sini blinking selebar 1 Hz. Setengah detik nyala, setengah detik mati. Semua tombol disable. Untuk memulai sistem kembali, maka harus di reset terlebih dahulu overloadnya, baru bisa memulai sistem kembali. Speednya menjadi fast, frekuensinya 60, ampernya 18, speednya 3600, rotasinya 666. Mungkin itu saja penjelasan dari soal babak pertama, soal Electrical Skill Competition 2025. Selamat berlatih dan semoga di perlombaan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Saya Dimas Asma Ramadan, undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.